Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Selamat pagi untuk semuanya. Semoga kalian masih dalam kesehatannya masih terjaga dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran PJJ jarak jauh. Kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Dan kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah merampungkan pada pembelajaran tema yang pertama, dan kita akan melanjutkan pada pembelajaran yang pertemuan keempat, yaitu tentang pendidikan agama Islam semester yang kedua untuk kelas 3. Tema kita akan belajar tentang ayo belajar Al-Quran surat Al-Kautsar. Tapi sebelum kita lanjut dalam video selanjutnya, mari kalian subscribe dan dukung channel yang kalian sudah pantau. Semoga apa yang kalian perbuat dalam channel ini dapat bermanfaat bagi saya, dan semoga apa yang saya sajikan dapat bermanfaat juga kepada kalian semuanya. Sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita semuanya awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu, dengan harapan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Surat Al-Kautsar pada dasarnya merupakan sebagian dari surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Akan terlebih dahulu mari kita kaji terlebih dahulu Al-Quran itu sebetulnya apa sih? Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga merupakan pedoman bagi umat Islam, petunjuk bagi umat Islam, dan pengobat bagi umat Islam. Dan di dalam Al-Quran ini adalah merupakan ladang pahala bagi siapa saja yang mau membacanya. Dalam kegiatan membaca di dalam Al-Quran, setiap hurufnya, setiap ayatnya, dan setiap suratnya semuanya akan bernilai pahala semuanya. Akan tetapi ketika kita ingin mendapatkan pahala dalam membaca Al-Quran, kita harus tartil, jelas, khususnya memperhatikan ilmu tajwidnya. Tidak sembarangan Al-Quran kita baca dengan semenang-menang, karena Al-Quran itu merupakan wahyu Allah dan tidak sembarangan kita mengucapkannya. Nah, maka dari itu ketika kita ingin mempunyai pahala yang banyak di dalam membaca Al-Quran, perbagilah bacaan Al-Qurannya. Jangan sampai kita keliru ketika kita membaca Al-Quran tapi semuanya salah, justru nanti yang akan menjadi ladang siksaan untuk kita, bukan pahala tapi di situ berdosa. Pada selanjutnya, tahukah tidak kita akan belajar surat Al-Kautsar? Semuanya ada yang tahu tidak tentang surat Al-Kautsar itu? Pasti sudah tahu ya, surat Al-Kautsar ini tergolong surat yang pendek ya. Surat Al-Kautsar pada dasarnya terdiri dan terdapat pada surat Al-Quran dan terdiri dari 4 ayat. Dalam urutan surat Al-Quran, surat Al-Kautsar itu merupakan urutan yang ke-108 di dalam Al-Quran. Jumlah surat seluruhnya di dalam Al-Quran itu ada 114. Nah, di dalam surat Al-Kautsar, Al-Quran itu dalam Al-Quran surat Al-Kautsar tercantum pada urutan yang ke-108. Dan surat ini merupakan penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang meninggal oleh putranya beliau. Dan kala itu banyak orang yang mengatakan Nabi Muhammad telah terputus, kayak gitu nikmatnya oleh Allah, sehingga anaknya diambil, putranya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini surat Al-Kautsar sebagai hiburan Nabi atas berdukanya ketika setelah ditinggal oleh putranya. Dan
pengklaman bagi orang-orang yang mengecam bahwasannya Nabi Muhammad itu telah terputus nikmat dari Allah, ini dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Kautsar ini berarti nikmat yang banyak. Jadi arti Al-Kautsar ini adalah nikmat yang berlimpah atau banyak. Dalam surat Al-Kautsar ini adalah berisi tentang perintah untuk melaksanakan sholat dan berkurban. Walaupun atas dasarnya surat Al-Kautsar itu merupakan penghibur bagi Nabi Muhammad, tapi anjuran di dalam surat Al-Kautsar ini berisi tentang agar supaya kita selalu melaksanakan sholat dan beribadah kurban atas perwujudan rasa syukur atas nikmat dan anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Surat Al-Kautsar ini merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah dan tergolong surat Makkiyah karena surat Al-Kautsar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Nabi Muhammad melaksanakan hijrah ke Madinah, sehingga surat Al-Kautsar ini tergolong surat Makkiyah. Kita simak membaca bersama-sama surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dzainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'dzainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Tujuan kita sholat semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang-orang yang terputus. Inilah bahwasannya Allah itu menyatakan bagi orang yang mengklaim bahwasannya Nabi itu sudah diputus oleh Allah, justrulah orang yang mengklaim tersebut telah diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk yang selanjutnya kita masuk pada sesi tugas penugasan. Ingat, perhatikan penjelasan dari tugas ini agar supaya kalian tidak terlalu banyak mengerjakan tugas yang artinya bukan yang ditujukan. Jadi ketika merangkum, ini perhatikan pada video ini, rangkumlah video pembelajaran yang sudah kalian tonton, tapi rangkum saja, surat Al-Kautsarnya tidak, karena surat Al-Kautsar tersebut nanti kalian hafalkan, kemudian kalian rekam, kemudian kirimkan pada grup daring dengan diberi nama kalian. Jadi perhatikan, tugas merangkum tidak dengan suratannya, akan tetapi suratannya adalah ditugaskan untuk menghafalnya. Bagaimana dengan artinya? Jika kamu mampu dengan artinya, kenapa tidak? Justru itu menjadi bagus. Terus kemudian untuk belajar, tekuni video-video yang sudah diajarkan kalian agar supaya kalian sudah siap untuk melaksanakan PTS. Dan jangan lupa absen nama kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Dan akhirnya setelah kita menyimak tugas kalian, akhirnya kegiatan pembelajaran ini telah sampai pada penghujungnya. Dan apabila dari tutur kata Pak Guru, dari penjelasan Pak Guru kurang paham ataupun banyak kesalahan, Pak Guru minta maaf yang setulus-tulusnya. Dan mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dari awal video ini sampai sekarang dapat memberikan kemanfaatan bagi kalian semuanya dan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas perhatian kalian semuanya, Pak Guru ucapkan banyak-banyak beribu terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.